HEI. Bodoh. Berhenti. Berhenti sekarang. Kenapa naik motor kencang sekali? Kalau jatuh gimana? Kenapa selalu khawatir? Aku mau bekerja. Bekerja itu sulit. Kakek, umurku sudah 18 tahun. Sekarang aku sudah dewasa. Ulang tahun Tian-Tian sebentar lagi. Aku ingin pakai uang hasil jerih payahku untuk beli hadiah untuknya. Kakek dan kakak-kakak perempuanku terlalu ketat denganku. Kalau tahu aku punya pacar, pasti akan ikut campur. Aku takut Tian-Tian ketakut. Adik, bekerja tidak semudah itu. Ini kartu VIP emas hitam kakak. Tidak ada limit. Pakai sesuka hati. Kakak, adik punya 40% saham keluarga lu. Uangnya tidak akan habis. Adik, mau mulai karir lebih cepat di dunia nyata? Gimana kalau begini? Datang ke laboratoriumku. Jadi asisten doktoral. Bagaimana? QQQ. Kalau tidak mau dengar saran, kakak-kakak, tunggu kakak ketigamu pulang. Dia akan bawa ke dunia hiburan. Kita jadikan kau bintang besar. Bekerja itu melelahkan. Kakak kedua, aku sudah dewasa. Bisakah kalian berhenti memperlakukanku seperti anak kecil? Aku punya rencanaku sendiri. Adik, kau sedang jatuh cinta? Kakak, apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku jatuh cinta? Benarkah? Dia dari keluarga mana? Tapi Shen. Kau masih muda. Dalam urusan cinta, kau harus berhati-hati. Milikilah pertimbanganmu sendiri. Kita keluarga besar. Sejak kecil, kau selalu baik hati dan dilindungi keluarga. Di luar sana. Kau mudah ditipu. Aduh, aku benar-benar tidak jatuh cinta. Tian-Tian sangat polos. Dia tidak tahu aku piwaris keluarga lu. Dia sama sekali tidak tahu. Sungguh. Astaga, aku terlambat kerja. Kalian lanjutkan aktivitas masing-masing. Aku pergi dulu. HEI. Shen. Adik, Hati-hati. Ini tutup kaleng soda dari kencan pertama. Bersama Tian-Tian. Aku minta Bibi Catherine mendesainnya menjadi cincin. Ini pertama kalinya aku menggunakan uang hasil keringat sendiri untuk menyiapkan hadiah. Tian-Tian pasti akan suka. Tuan Muda. Bukankah hari ini hari terakhirmu? Tidak perlu datang. Aku harus patuh janji. Sudah janji 2 bulan ya 2 bulan. Tidak kurang sehari. Jelas berasal dari keluarga kaya, tapi nekat kerja di hotelnya sendiri. Sebagai pelayan, gaya hidup orang kaya. Benar-benar unik. Yifan. Ini restoran terbaik di kota Hai. Restoran Bozen. Hanya untuk member. Orang biasa tidak bisa masuk. Hamensia, kata ayahku. Kekayaan anggota di sini minimal 10 juta dolar. Haha, tentu saja. Ayah, ini ulang tahun adikku. Kau pesankan restoran mewah seperti ini? Ulang tahunku tidak pernah dapat fasilitas ini. Tidak ada. HEI. Ini semua pengaruh Yifan. Kalau tidak. Aku tidak akan repot-repot. Oh, jadi ini semua karena Yifan. Kalau begitu, aku yang diuntungkan. Xiaoxian, hari ini ulang tahun Tian-Tian. Yang penting dia senang. Kalau begitu, Yifan, ayo masuk. Ayo pergi. Nyonya, izinkan saya memperkenalkan. Ini anggur terbaik hotel kami. Macallan, 1926. Hah? Bukankah itu pacar Tian-Tian? Kenapa dia bekerja sebagai pelayan di sana? Pacar Tian-Tian? Tidak mungkin. Adikku takkan pacaran dengan pelayan. Sebagai pacar? Apa yang dikatakan Yifan benar? Selamat datang, tamu terhormat. Panggil dia. Suruh dia ke sini melayani kita. Ayah, kamu. Tuan Muda, apa kau punya museum? Ada beberapa orang di sana. Mereka khusus minta layananmu. Mereka terlihat tidak ramah. Bagaimana kalau kubiarkan mereka pergi untukmu? Jangan khawatir, akan kuperiksa nanti. Kita sudah sampai. Restoran Bozen. Ruang makan pribadi paling mewah dan bergengsi Romane. Ayo masuk. Permisi, Tuan. Ini khusus untuk anggota VIP. Anda tidak boleh masuk. Oh, begitu ya? Kami anggota VIP di sini. Kenapa tak boleh masuk? Saya minta maaf. Ini kebijakan restoran. Kau tahu siapa saya? Panggil manajermu. Hamensia, mungkin kita harus mengalah. Ini hanya untuk SVIP. Tidak mungkin.
Makin mereka larang, makin aku ingin masuk. Ada APA di sini? Manager Zhang, tamu VIP ini ingin masuk ke ruang Romane. Perhatikan baik-baik. Buka pintu ini, kami harus masuk. Selamat siang Tuan, status VIP Anda, ruang Romane kami, butuh izin VIP. Ko. Tian Tian. Lu Chen. Kau Tulia, bawa kami ke ruang Romane. Silakan duluan. Nah begitu dong. Wah, benar-benar ruang premium. Dekorasinya sangat mewah. Paman Sia, tak tahu kau punya pengaruh untuk masuk ke ruang Romane untuk makan malam. Yifan, mulai sekarang, kau akan lihat banyak alasan untuk kagumi ayahku. Ada orang yang tiba muka sekali. Ada orang yang berani sekali datang ke sini kirian Tom. Lu Chen, apa yang kau lakukan di sini? Aku kerja di sini. Ayah, Xiaoxian. Ini pacarku, Lu Chen, teman sekampus juga. Lu Chen, ini ayahku. Itu saudaraku. Halo Paman. Hai adik. Tian. Kau punya pacar. Kenapa tak bilang? Ayah, aku mau menunggu. Sebelum perkenalkan dia. Lu Chen baru kerja paruh waktu. Dia luar biasa. Dapat beasiswa tiap tahun. Apalagi dia. Uang beasiswa, berapa sih jumlahnya? Cukup beli satu bajuku? Baju yang kau pakai, ITU koleksi, Mua BL tahun lalu. Harganya 30.000 sampai 50.000. Beasiswaku cuma 20.000 setahun. Tak cukup untuk bajumu mewah. Siapa sangka, mahasiswa miskin sepertimu, paham barang mewah. Kau tipu adikku untuk belikan barang? Xiaoxian, sudah, jangan asal bicara. Lu Chen tak mungkin. Tak pantas dilihat. Lu Chen, aku bantu. 11e Tian. Duduklah sekarang. Anak Manjaku ini. Bekerja sebagai pelayan. Ini tak bisa diterima. Tak APA, ini pekerjaanku. Ayo Lu Chen, mari makan bersama. Hai, ini restoran top di kota Hai. Orang seperti dia cuma bisa masuk. Ya di pelayan, tak layak makan di sini. Xiaoxian, Lu Chen pakarku. Tak bisakah kau baik padanya? Lu Chen, saudaraku cuma kekanakan. Jangan dipikirkan. Ayo kita duduk. Oh Tian. Ini, hadiah ulang tahun untukmu. Buka dan lihatlah. Oh, ini tutup kaleng soda. Dari kencan pertama kita. Kau jadikan cincin? Indah sekali. Kak, tak ada merek sama sekali. Cuma barang KW murahan. Untuk tipu gadis polos sepertimu. Ini tak murahan. Aku suruh desainer. Biwait khusus. Pelayan sepertimu, mampu pesan desain khusus? Ini perhatian Lu Chen. Aku suka. Sudah, berhenti bertengkar. Kalau mau makan, makanlah dengan sopan. Kita belum pesan wine. Ini, kau yang pilih. Kau mau dia pilih wine? Apa dia paham wine? Oh, aku lupa. Ini pasti pertama kalimu. Di restoran mewah begini. Menu di sini, semua pakai bahasa asing. Kau tak bisa baca. Harga winenya sangat mahal. Jangan takut. Pegawai, bawakan anggur termahal di sini. Minuman rutin saya. Yamazaki 55. Baik Pak. Lulus kuliah saja belum. Sudah jadi pelayan? Membiayai kuliah sendiri? Keluarga pasti kesulitan? Tidak, kami baik-baik saja. Sekarang saya sudah dewasa, bisa mandiri, tidak mau tergantung uang keluarga. Saya kagum kemandirian, bukan mau mengecilkan hati. Tapi, Bak pepatah, satu pohon tak jadi hutan tanpa dukungan keluarga memadai untuk membimbingmu. Sulit meraih sukses. Sedangkan saya sudah siapkan jalan untuk Tian-Tian. Setelah lulus nanti, begitu lulus, dia akan warisi usaha keluarga. Ayah, lulusan saya masih lama. Anak muda. Berapa orang di Keluargamu? Apa pekerjaan mereka? Kami punya usaha keluarga kecil. Ada kakek saya, dan 3 kakak perempuan. 3 kakak perempuan, lebih banyak perempuan. Ya, pantasan ya di pelayan. Usaha kecil, pasti penghasilannya kecil. Wherein pun tax seberapa? Oh maaf, saya lupa sejenak. Dengan kondisi keluargamu.
Tiga saudariku, mereka peduli padaku. Parenti berprasangka tentang urusan keluargaku. Fokus saja pada makan. Kenapa kau selalu mencari-cari kesalahan Lu Chen? Aku baik-baik saja, Tian Tian. Hey, Sedang apa kau? Paman, apakah tidak apa-apa? Lu Chen, apa masalahmu? Kau yang mulai duluan, sekarang kau jadi korban. Cukup. Aku akan menghadiri makan malam keluarga Lu malam ini. Putri keluarga Lu sangat menghargai etiket. Bajuku rusak. Bagaimana aku bisa pergi sekarang? Paman, jangan marah. Aku tidak bermaksud begitu. Silakan Lu Chen untuk ini. Ashi, apa yang salah denganmu? Sepertinya sudah cukup. Ayah, lihatlah pikiran dan kemampuan Lu Chen. Luar biasa. Aku ke toilet dulu. Paman, biar aku temani. Aku tinggalkan ponsel di toilet. Ambil quand as-tu cu? Baik. Lupa ponselmu, sudah mau pergi? Paman, maaf, kami tidak bisa menemukan ponsel Anda. Orang seperti saya. Punya banyak cara. Un tuc menyelesaikan masalah. Metode kasarmu tidak diperlukan untuk masyarakat beradab. Hadapi kenyataan, dasar norak kau dan aku ada di dunia yang sama sekali berbeda. Pahami ini baik-baik. Memilih suami membutuhkan pertimbangan cermat. Jangan lupakan Apa yang selama ini kau perjuangkan? seluruh masa depanmu. Aku tidak akan mengulanginya. Ayo pergi. Hanya mereka yang kurang halus, butuh panggung, orang yang benar-benar berbudaya, tidak menginjak-injak orang lain. Paman, terima kasih atas keramahannya. Aku akan mengunjungi Anda lain waktu. Selamat jalan. Ngomong-ngomong, Tuan Xie, Boshen kami punya minuman keras terbaik. Buchan Yamazaki 55, TAPI Macallan 1926. Lu Chen, maafkan aku. Gadis keras kepala, masuk ke mobil. Aku tidak mengerti kenapa ayah dan kakak bertindak seperti itu. Mereka biasanya berbeda. Tidak apa-apa, Tian Tian, denganmu di sisiku, tidak ada tantangan yang akan menggelanjaku. Lu Chen, aku janji, aku akan selalu berada di sisimu. Ayah, kakak benar-benar tergila-gila padanya. Dia bahkan membantahmu. Apa yang harus kita lakukan? Tenang. Waktuku juga berharga. Mari kita. Langsung ke intinya. Kau dan putriku bukan pasangan yang cocok. Aku ingin kau menjauhi Tian Tian. Berhenti mengganggunya. Paman, Paman memintaku bertemu di kafe hanya untuk ini. Apa Tian Tian tahu tentang ini? Pendapatnya tidak penting. Dia masih terlalu muda. Dia tidak mengerti. Sebagai putri sulung keluarga Xie, dia punya tanggung jawab. Keluarga Xie di kota Hai adalah keluarga berpengaruh. Orang seperti tidak layak untuk Tian Tian. Aku bahkan tak mau menjadikanmu menantu. Aku sarankan kau, lepaskan dia sekarang. Kakak perempuanku pernah cerita tentang keluarga Xie di kota Hai. Mereka memang tampak megah, tapi busuk di dalam. Tak bisa disebut keluarga kaya sejati. Dan aku sudah menjanjikan Tian Tian pada orang dari keluarga kaya lain. Putra sulung keluarga Sheng Yifeng. Dari latar keluarga, pendidikan hingga penampilan, kau tak ada bandingannya. Ini $1 juta. Anak muda, berhenti berhayal, ambil uang ini, dan segera. Tinggal quand Tian Tian. Jika tidak, aku akan hancurkan reputasimu. Ingako. Tak bisa bergerak di kota Hai. Kerang. Baik. Tambahkan $2 juta. Total $3 juta. Cukup sekarang? Anak muda, jangan serakah.
APA kau suka mengumbar uang pada orang? Orang sepertimu harusnya bersyukur. Masih ada yang mau membayarmu. Jadi menurutmu, kebahagiaan putrimu hanya bernilai $1 tapi bagiku, kebahagiaannya jauh lebih berharga dari apapun. Maaf, tapi aku tak akan tinggalkan Tian-Tian. Saint-A. Saint-Amu-Damu. Tak bernilai. Qui t'a bu quand? Dari dunia yang sama. Keluargamu. Taxe Padang Dangon Keluarga 11e. Apa kau tentang keluargaku? Aku rasa Tidak perlu. Tian-Tian tak memberitahu. Dia akan segera kuliah di luar negeri. Kalau benar cintaimu, mungkinkah dia tega meninggalkanmu? Tian-Tian, benarkah kau akan kuliah di luar negeri? Kau sudah tahu. Mengapa tak kau beritahu? Aku ingin memberitahu. Sejak awal, TAPI, takut kau menolak. Kau tahu di bidang biomedis ini, kuliah di luar negeri satu-satunya jalan meraih sukses. Kau tahu. Mimpiku adalah membantu lebih banyak orang, mendapatkan obat, terjangkau dan efektif. Aku akan selalu mendukungmu. TAPI. Seharusnya jangan disembunyikan. Maafkan aku, jangan marah ya. Dulu aku khawatir, kakek dan saudari-saudari meremehkanku. Untungnya aku teguh. Nanti saat sukses kembali, aku akan melamarmu. Lu Chen, aku bersumpah, setelah kepergianku, aku akan fokus belajar. Setelah lulus, kita akan menikah. Takkan kunikahi orang lain. Aku akan menunggu. Tian-Tian. Belajarlah tekun di sana. Fokus pada pelajaranmu. Setelah lulus, akan kucarikan suami yang tepat untuk warisi bisnis keluarga. Sud à la rue. Saatnya naik pesawat. Tian-Tian. Kurang ayah benar. Orang ini seperti katak mengingini daging angsa. Tian-Tian. 11e Tian. Cepat naik. Lu Chen, tunggila aku dengan sisha. Dia sudah pergi. 5 tahun di luar negeri. Kotak Mankin menant. Lepaskan dia. Aku akan menunggu kepulangannya. Coba lihat diri. Sendiri kau. Pelayan rendahan. Ingin menaiki tangga. Sosial? Konyol. Mimpi kosong. Lu Xing. Kakak ketiga. Kebetulan sekali. Hai, Lu Xing. Lu Xing. Mengapa lari melihatku? Shang-Shang. Kamu sudah jadi mahasiswa. Sudah ada rencana masa depan? Butuh bantuan kakek dan kakak-kakakmu? Kek, Takyuza. Aku baru buka perusahaan bidang biofarmasi. Jangan khawatir, aku bisa urus sendiri. Itu cucu laki-lakiku. Buka perusahaan sendiri? Anak muda ambisius. Aku siapkan jalan untuk Tian-Tian. Nanti dia pulang perusahaan ini untuknya. Kek, aku ada kelas malam. Harus segera pergi. Kek, Kek. Aku akan antar pakai mobil. Dia itu. Lu Chen punya pacar, makanya dia jadi menjauh. Dia benar-benar punya pacar? Siapa dia? Kenapa aku tidak tahu? Santai, dia masih muda, Kuma. Lagipula, takkan bertahan lama. Tahu kenapa dia ke bandara hari ini? Dia mengantar pacar ke luar negeri. Apa? Kukira dia datang untuk menjemputku. Kau tahu, siapa lagi yang ikut sama pacarnya? Siapa? Penerus keluarga Sheng, Shang Yifan. Keluarga pacarnya, bisnis alat kesehatan. Keluarga Sheng kuasai teknologi kansi. Kepentingan mereka bersatu. Jaringan kuat. Perempuan itu dia selingkuhi dia. Main 2 kali. Berani-beraninya ganggu kakak. Aku akan hadapi dia. Tunggu. Shang-Shang perlu Belajar. Pelajar en hidup. Harus dialami. Begitu cara kita tumbuh. Terima kasih semuanya.
Tian, lagi ngapain? Aku magang di perusahaan. Mira kesini wah, baik sekali pada... Tian. Aku sangat merindukanmu. Kau merindukanku? Aku harus pergi. Hembeng ke Mengabanggi. Yifan. Presiden Lu. 5 tahun lalu, tanpa memberitahu Tian, aku dirikan Tianchen Pharmaceuticals. Dia menjadi peneliti utama di Biolab Jerman. Dengan dasar ini, kakek dan kakak-kakak akan menerimanya. Malam ini, keluargaku akan menyaksikan ikrar pernikahan kita. Tian, malam ini, aku akan tunjukkan Apa yang kau lakukan di sini? menyambut Tian pulang, tentu saja. Ini acara kalangan elit. Bukan tempat orang kampungan. Kenali statusmu. 5 tahun kemudian, masih bertahan? Tian sekarang. Bukan Gadi 5 matin lalu. Masih berhayal menikah ke keluarga Xie? Karena kau sudah di sini. Saksikan sendiri, jurang pemisah antara kau dan kaum elit sejati. Kau benar. Jarak antara kita tak terbantahkan. Lu Chen, aku bersumpah. Setelah kuliah di luar negeri, aku akan fokus belajar. Begitu lulus, kita akan menikah. Hanya kulah suamiku. Selamat siang, tamu terhormat. Selamat datang di pesta kepulangan. Sang Putricia Memancarkan pesona tak tertanding, cantik dan pintar sekaligus. Kabarnya, Tianchen Pharma mendekatinya untuk kolaborasi. Tianchen Group, yang muncul 5 tahun lalu dan mengguncang industri, kesuksesan mereka, membuat mereka pemimpin di bidang farmasi. Tianchen Group ITU. Tian, semua yang kulakukan, untukmu, keluarga Xie akan naik, dari keluarga biasa, menjadi elite dalam sekejap. Kau lihat? Jurang antara kau dan saudariku semakin melebar. Tidakkah kau penasaran, siapa yang memulai kolaborasi ini? Tentu saja, Chairman Tianchen sendiri. Jangan bilang, kau mengira itu dirimu? Pertama, dengan hormat kemungkin, kabar menggembirakan. Chairman Tianchen langsung menunjukku sebagai CEO mereka. Selain itu, mereka menandatangani kontrak $1 juta jangka panjang dengan Astaga, kontrak 10 juta. Sangat mengagumkan. Keluarga Xie mendapat restu Chairman Tianchen. Katanya Chairman adalah jenius muda, berbakat luar biasa. Mungkinkah ia suka Nona Xie? Tian akan mulai menjabat di Tianchen besok. C'est lama. Sekarang, acara puncaknya. Aku ingin semua menyaksikan kebahagiaanku. Selama kuliah di luar, seseorang setia menunggu. Selama 5 tahun, dia terus menantiku. Di hari spesial ini, ku minta kalian saksikan. Xiatian melamar pria ini. Ya ampun, ku rencanakan melamar Xiatian duluan. Tak kizangka, dia mendahuluku. Siapa pria beruntung yang masuk keluarga Xie? Siapa pilihannya? Ini menegangkan. Di mana kakek dan saudariku? Mereka harus saksikan momen penting ini. Dia adalah Qeris Grup Shengshir. Sayang. Sheng Yifan. Setelah lulus dan kembali, kita akan menikah. Aku hanya mau menikah dengan Tian, Menantu keluarga Xie adalah tuan muda keluarga Sheng. Pasangan yang seresai. Keluarga Xie tak hanya dapat kontrak, tapi juga bersatu dengan keluarga Sheng. Mereka sedang melambung tinggi. Tian. Lihat sendiri, kau terlalu berani. Sekarang kau tahu posisimu. Tian. Ada APA? tidak ada.
Pria ini adalah tunanganku, Sheng Yifan. Dialah pria yang akan menemaniku seumur hidup. Beberapa hari lagi, kami akan menikah. Xie Tian. Hari ini, Chen Chen memaksa kita hadiri pesta ini. Chen Chen adik kesayanganku, kesayangan kakek, pasti aku akan hadir. Tak perlu diingatkan. Sudah kubeskan 2 minggu lalu. Untuk ini, jangan khawatir. Urusan Chen Chen adalah prioritas utama. 5 tahun lalu, kita berjanji. Kau akan kembali dari luar negeri, lalu kita akan menikah. Apa yang terjadi di sini? Bisa jelaskan ini padaku? Lu Chen, tentang hal ini, aku salah. Tapi seharusnya kau sadar, kebenaran ini sejak lama. Kebenaran apa? Lu Chen, haruskah kuterangkan secara kasar? Tidakkah kau sadar betapa bedanya kita, later belakang keluarga kita, status sosial atau posisi kita di masyarakat sekarang? Perbedaan kita sudah jelas sejak awal. Beraninya kau masih bermimpi untuk bersamaku? Ini sangat konyol. Aku dan Yifan akan segera menikah. Jangan ikut campur dalam hidupku. Lalu janji kita dulu? Itu dulu, orang bisa berubah. Orang seperti tak bisa menawarkan apa-apa, hidup yang layak untukku. Hanya Yifan yang bisa memberiku kebahagiaan. Sekarang aku mengerti. Masa Si Lu Chen berhayal seperti itu? Dia pikir bisa saingi Tuan Muda Sheng. Benar, dia harus tahu diri. Nona Xie tak mungkin pilih daripada Sheng. Ada masalah? Ditolak gebetan. Sendiri. Sakit ya? Dengar nasihatku. Xie Tian. Jadi menurutmu, Yuan, Kekwe-san, dan status lebih penting dari cinta sejati? Cinta sejati. Lu Chen, seberapa naifnya kau? Aku, Xie Tian, sekarang CEO Xie Corporation. Bahkan sudah dapat undangan dari Tianjin Pharmaceuticals dengan pesanan jutaan dolar tertunda. Kau hanya bersamaku sekarang karena uangku, bukan? Tapi Yifan adalah pewaris Sheng Group. Hanya pria seperti dia yang layak jadi pendamping hidupku. Apa kau bilang aku tak layak untukmu? Ya, tepat sekali. Kau tak cukup baik untuknya. Hanya aku yang cocok untuknya. Lu Chen, jika kau benar mencintai-ku, kau akan mengerti dan mendukungku. Bikin keributan sekarang tak menguntungkan siapapun. Sebelum semuanya melewati batas, tidak bisa kembali. Pergilah. Sudah kukatakan berkali-kali, Ku dan Tiong Kemi berasal dari dunia berbeda, tak mungkin bersatu. mustahil. Pelayan rendahan. Yang naik status sosial untuk masuk kalangan atas. Pergi kau. Berhenti ganggu adikku. Mengerti? Jika mau tetap di sini untuk kampanye pernikahan, silakan saja. Tapi jika terus membuat masalah, aku tak akan segan. Xie Tian, tahukah kau apa yang kukorbankan untukmu selama ini? Kudengar, kau habiskan 5 tahun bangun perusahaan untukku. Aku tersentuh. Tapi sayangnya, usaha kecil ini tak berarti bagiku. Jadi, ini rencanamu untuk masuk keluarga kami? Dokumen transfer saham perusahaan ini hanya lelucon. Kau benar. Ini memang lelucon. Xie Tian, aku buta selama ini. Kilyargamo, takkan dapat saham ini. Tian Xie, kau akan menyesal tindakan hari ini. Siapa sih Lu Chen itu? Berani-beraninya dia bicara ke nona muda keluarga Xie. Siapa tahu, lihat bajunya, dia tidak seperti anak keluarga kaya. Tapi sejujurnya, lihat betapa cepatnya Nona Xie berubah hatinya. Ayolah, mari lanjutkan jamuannya. Ini adalah pesta penyambutan Tian. Mari kita semua rayakan dengan meriah. Tepat sekali. Benar. Jangan biarkan dia mengacaukan pesta kita. Percy.
Lu Chen. Minum dulu sebelum pergi. Aduh, kakiku. Sakit. Copicule. Dengarkan baik-baik, keluarga Sheng takkan memaafkan ini. Lu Chen, meski kau marah padaku, jangan melampiaskan ke Yifan. Aku bahkan tidak menyentuhnya, beraninya kau menuduhku. Sudah, apapun hubungan kalian, aku tak ingin tahu. Tapi sekarang anakku terlibat. C'est laissé quand Mazala ini sekarang. Lu Chen, pergilah jika kau tahu apa yang baik. Kau telah memfitnahku. Kini kau usir aku? Beraninya kau terus memaksa. Jika ada yang terjadi pada iparku hari ini, kubuat kau merangkak keluar dari sini. Kau berani pukul aku. Kakak, Lu Chen, ini bukan area mainmu. Lagi pula ini semua kesalahanmu. Salo. Ini pertama kalinya Chen Chen. M'entraktir quitte à makan. Benar. Mari nikmati hidangannya. Kami ikuti arahanmu. Baik. Kau hanya tikus kotor yang ingin dipukul semua orang. Mana berani kau masih berdiri di sini? Kalian, semua kalian akan menyesali perbuatan hari ini. Tebus konsekuensinya. Pemburu status sepertimu, pengaya jabatan menyedihkan, pantas diberi pelajaran. Pergi dari sini sekarang. Keluar. Pergi. Berhenti. Minggir dari jalanku. Dewiku Luxing. Bukankah kau nona muda kedua keluarga Lu? Profesor Rizit Top Luyu? Bukankah itu ketua direksi Lu Corporation, Putri Sulung Lu Zui? Dia orang terkait kota Han. Lu Hongshin. Siapa berani ganggu saudaraku? Siapa berani sentuh aku? Mengapa anggota keluarga Lu berani datang tanpa diundang? Siapa Yang? Mengaku kerabatnya? Siapa? Berani melukaimu seperti ini? Kami datang terlambat. Maafkan kami. Membiarkan mereka memusik. Siapa yang berani ganggu kamu? Kami yang urus mereka. Siapa pria ini? Lu Xing perlakukan dia spesial? Belum lagi. Kakek dan adik perempuan. Sangat perhatian padanya. Benar. Apa hubungannya dengan mereka? Orang terkaya tadi bilang, jangan sentuh cucunya. Mengkengke. Cucu miliarder itu adalah... Apa Lu Chen sebenarnya? Mustahil. Kalau dia pewarisnya, mengapa harus jadi pelayan bayar kuliah? Kau benar. Mungkin punya koneksi dengan keluarga Lu. Shang, apa mereka yang sakiti kau? Aku yang hadapi mereka. Aku juga. Macam-macam dengan cucuku, berarti kalian semua akan menyesal. Kakek, lupakan saja. Setelah semua yang mereka lakukan, kau masih bela mereka? Aku punya rencanaku. Tapi, Aku tahu maksudmu baik. Tapi akan kutuntun mereka ke neraka sendiri. Mereka akan sesali. Itu cucu saya, sangat mengesankan dan bertanggung jawab. Kakek mendukung. Terima kasih, kakek. Shang, lakukan apapun yang kamu inginkan. Kakak-kakakmu akan selalu mendukungmu. Keluarga Lu tidak akan diganggu seperti ini. Adik kecil, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Keluarga Lu mendukungmu. Mereka yang mengganggumu, tidak ada yang akan lolos. Ayo pergi. Tuan Besar, mengapa Anda di sini? Keluarkan semua orang, mulai sekarang. Hôtel Gruplu. Akan menolak layanan kepada keluarga Xie dan Sheng. Baik, Tuan. Aku tahu dia bukan cucu orang terkaya. Dia pergi dengan malu. Tepat sekali. Tapi, bagaimana dia dengan keluarga Lu? Apa yang terjadi? Mungkin hanya terlihat familiar. Dia hanya mencari perhatian. Badut, seharusnya dia sudah pergi dari dulu. Untungnya, Lu Chen tidak memaksa. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Maaf, hotelnya tutup. Silakan pergi. Tarap kenapa? Ya, kami sudah bayar.
Anda tidak bisa begitu saja tutup. Uang dan penaltinya akan dikembalikan ke rekening Anda. Keluarkan mereka dari sini. Kau pikir kau siapa? Berani mengusir kami? Tunggu saja. Apakah ini cara Anda? Apa yang kau lakukan di kamarku? Kami khawatir kau akan diintimidasi. Makanya mulai sekarang kami akan temani kamu kerja. Ini karena kami belum mendampingimu setiap saat hingga kau diperlakukan semena. Aku tidak menyalahkan kalian. Ini perusahaan milikku sendiri. Di sini aku di wilayah sendiri. Tak ada yang berani ganggu aku. Dengarkan kakak-kakak. Sebagai CEO Tianchen Pharmaceuticals, kalau karyawan tahu, aku ditemani 3 kakak. Setiap hari, aku akan terlihat seperti anak mama. Kalian akan dicap sebagai kakak yang terlalu posesif. Sangka memelukan. Ya, bagaimana kalau kita gantian yang menemani? Wahai nona-nona, jangan mempermakitan. Kak 3, terutama kau kan bintang internasional. Kalau kau muncul di kantor, bagaimana staf bisa fokus bekerja? Kompromi saja, biarkan kakak keduamu menemanimu hari ini. Tidak, Kak 2, hentikan kelakuan ini juga. Aku ada kontrak penting yang harus ditandatangani. Aku harus pergi sekarang. Selamat pagi, Presiden Liu. Delegasi Wang Group sudah tiba. Apa Bapak mau ikut ke lantai atas? Kalian duluan. Rundingkan suratnya dengan Presiden Wang. Saya Ada Urisan, di pusat layanan. Baik. TAPI, Bapak sudah lama tidak ke perusahaan. Kebanyakan staff di sini sudah tidak mengenali Bapak. Tidak masalah, kalian duluan. Saya menyusul sebentar. Baiklah. Ini adalah Tianchen Pharmaceuticals, perusahaan biofarmasi terkemuka di negara ini. Dan saya Xietian, segera menjadi CEO perusahaan ini. Tianchen Pharmaceuticals telah menyiapkan upacara pelantikan yang megah. Buat kesan baik nanti, tunjukkan kewibawaan pemimpin yang di depan staf. Hei, aku bicara padamu. Berhenti. Lu Chen, kenapa kau di sini? Kau benar-benar tak mau minggat. Lu Chen, berani-beraninya kau mengikuti kami ke sini. Dengar baik-baik. Kau masih mengejar Tiannya? Kurang ajar. Ini area publik, bukan milikmu. Kenapa aku tak boleh di sini? Dengan hak apa? Karena Tian segera menjadi CEO. Sebentar la Jidia. Akan kuasai perusahaan ini. Apa dasarmu menjadi CEO Tianchen? Ketua perusahaan sendiri yang mengundang kami. Dia sangat menghargai Tian. Entah kau ngikutin atau benar kerja di sini. Dengar baik-baik Lu Chen. Aku, Xie Tian, adalah Phoenix, yang hanya hinggap di dahan emas. Kau cuma semut yang merayap di tanah. Lupakan semua rencanamu itu, atau kau akan kehilangan dari Haishi. Sudah, jangan buang waktu. Jangan lewatkan pelantikan. Apa Anda? Apa Anda? CEO baru yang akan bergabung ditunjuk memimpin 11e Tian. Presiden Xie. Katanya, ketua sangat menghargainya. Aku harus mencari muka. Pak, ini pasti CEO baru yang jadi bahan pembicaraan. Dipilih langsung oleh ketua. Katanya, dia dulu peneliti utama di German Biolab sebelum promosi ini. Kecerdasan dan kecantikan sekaligus. Mulai sekarang cuma ketua yang di atasnya di struktur perusahaan. Dia nomor 2. Presiden Xie, saya dari Departemen R&D. Supervisor Tim Lima. Anda bisa panggil saya Xiao Li. Presiden Xie, saya Xiao Ho. Xiao Su. Xiao Zhang. Jadi Presiden Xie, Seiya Dangar. ketua yang memilih Anda. Berarti. Anda disukainya? Bisakah Anda ajarkan kami cara mendapat Opération Ketua. Ya. Ajari kami. Aku tak tahu kenapa ketua memilihku. Kami bahkan belum pernah bertemu. Ketua memilihku karena satu alasan, kompetensiku luar biasa. Lihat, Presiden Xie memang hebat. Kualitas berbicara. Sudahkah ketua menandatangani surat pengangkatan Anda? Kenapa buru-buru?
Surat penunjukan Direktur Utama. Sudahkah dia menandatanganinya? Seberapa putus asanya kau, hingga ingin jadi Presiden Xie? Siapa orang ini? Iya, siapa kau sebenarnya? Siapa yang memberimu hak bicara di sini? Lu Chen, bisa berhenti membuat keonaran? Kenapa kau ajak kami ke sini? Lu Shen. Ini bukan tempat yang bisa kau gunakan untuk sembarangan. Semu à procédure, t'es la seule zé. Kalau Direktur Utama mendukung Presiden Xie, apa mungkin dia menahan tanda tangan? Atadazar à Paco Berani. Mengoceh sembarangan di sini? Dia dari perusahaanmu? Tak pernah lihat dia. Aku sudah kerja di sini lebih dari setahun. Semua karyawan di perusahaan ini pasti kenal aku. Tapi orang ini sama sekali tak ku kenal. Kalian kenal dia? Tak tahu. Mungkin karyawan baru. Aku sering dinas keluar selama beberapa tahun, makanya kalian tak kenal aku. Wajar saja. Aku Direktur Utama Tianjin Pharmaceuticals, Lu Chen. Lu Chen, bohong hancur begini. Kau coba pergunakan, 5 tahun berpisah. Kau malah berubah, sampai tak bisa dikenal. Sifatmu jadi semakin hina. Dengarkan baik-baik, jangan terkecoh aktingnya. Dia mantan pacar putriku, tak terima sudah putus. Jadi menguntit kami ke sini untuk mengganggu. Lu Chen, kenapa kau selalu mengikuti Tian-Tian? Kemanapun dia pergi, kau tidak tahu malu. Dengar, bocah, aku dan Tian-Tian sudah bertunangan. Berhenti jadi perusak rumah tangga. Siapa perusak rumah tangga di sini? Kau sendiri tahu jawabannya. Tianjin Pharma didirikan olehku. Surat undangan kalian melewati persetujuanku. Sekarang aku menyesal. Aku batalkan penunjukan itu. Xiatian, kau sama sekali tidak layak jadi CEO Tian Pharma. Tianjin Pharma juga tidak menerimamu. Pergi dari sini. APA kau, Lu Chen, sakit jiwa, atau sedang tidur berjalan, hidup dalam hayalan? Mengaku sebagai Ketua Tianjin Pharma, tapi tak satupun karyawan di sini mengenali dirimu. Tak ada yang kino kau. Benar. Kau bahkan tak bisa membayar kuliah tanpa jadi pelayan. Mana mungkin kau bisa mendirikan Tianjin Group yang sukses ini? Kau tidak mampu. Tianxian. Jean Gambu Antonaga Padadia. Lu Chen, kalau pinter, minggirlah sekarang. Jangan paksa kami panggil satpam. Ini Wai Liao. Kalian yang harus pergi. Aku akan suruh satpam mengusir kalian segera. Tucup. Beranti Berpura Pura. Jika kau benar-benar ketua perusahaan kami, Maka. Buktikan. Ini foto, Quechua Lu. Kau benar-benar. Ko Berani Sekali. meniru Presiden Lu dari grup Tianjin. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Presiden kami Pak Lu tampak seperti ini. Mana Manka. Lulusan baru sepertimu, anak hijau, bisa menirunya? Ini jelas. Tidak mirip sama sekali. Ketua grup Tianjin, berwibawa dan penuh semangat. Dengan aura megah. Coba lihat cermin. Orang kampung sepertimu, berani meniru. Bisa apa kau membuktikan diri? Dasar anak kon berani meniru ketua kami. Kau cari mati. Kurang ajar. Berani-beraninya suruh manajer Xie pergi. Yang harus pergi adalah kau. Benar. Aduh, ini semua salah sekretaris Bai. Dia bilang penampilanku terlalu muda dan pakaianku tidak formal untuk urusan mitra bisnis. Sampai harus ganti gaya. Aku sendiri yang dirikan Tianjin Pharma. Tak perlu bukti apapun. Tapi karena kalian bersikeras, akan kupanggilkan saksi untuk membuktikan. Hello. Manajer Sang dari keuangan, segera ke aula layanan. Ada hal yang harus diselesaikan. Apa dia benar Quechua? Dia benar-benar memanggil. Apa dia benar ketua perusahaan? Dia langsung memanggil manajer keuangan. Bahkan kalau kau bawa manajer keuangan kemari, bisa buktikan apa? Ini mungkin cuma sandiwara yang direncanakan dari awal. Koyang Mangature Semu à la Conini. Presiden Lu, Anda memanggil saya? Manajer Sang. Ini Supervisor Lee. Dia meragukan wewenang saya. Piradah dia. Siapa saya sebenarnya? Supervisor Lee. Bapak ini benar-benar ketua perusahaan kita. Lu Chen, Presiden Lu. Bukan hanya Pendiri perusahaan, tapi juga pemimpin kita semua. Apa? Ini. tidak mungkin. Kalian semua sudah dengar jelas. Identitas saya sudah dikonfirmasi. Masih saya buktikan lagi? Ya ampun, dia benar ketua perusahaan. Kami tidak mengenalinya. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dia berbohong. Benar.
Kau hanya mengada-ada. Tian, jangan percaya dia. Lu Chen, kalau kau hanya pura-pura jadi ketua, setidaknya lakukan dengan meyakinkan. Mustahil kau orangnya. Saya tidak perlu berpura-pura. Perusahaan ini selalu milik saya, tapi kalian masuk sembarangan, tanpa izin, dan coba merebut posisi saya. Tindakan kalian melanggar hukum. Bapak Lu benar, para hadirin. Segera tinggalkan tempat ini. Jika tidak, kami akan ambil tindakan hukum. Presiden Lu benar. Para hadirin, segera tinggalkan perusahaan ini. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak kami. Jangan dengarkan dia. Dia tidak memenuhi syarat menjadi ketua. Dia penipu. Benar, kami diundang langsung oleh sang ketua sendiri. Kijenya, pernahkah kalian bertemu langsung dengannya? Sebenarnya, saya hanya melihat ketua lewat konferensi video. Tapi penampilannya mirip, meski terlihat sedikit lebih dewasa. Lu Shen, berani-beraninya kau menyamar sebagai ketua Tianchen Pharmaceuticals. Kalian cari mati. Kau cuma bedut, datang cari masalah. Lu Chen, kau hancurkan pesta kepulanganku. Kemarin, sekarang acara pelantikanku. Aku muak denganmu. Pergi dari sini, usir si kampungan ini. Dari sini. 11. Ditunjuk langsung oleh Ketua. Dia baru dapat proyek bernilai jutaan dolar untuk keluarga Xie. Ini kesempatan emas untuk mengambil hak mereka. Kalian berdua, buang dia keluar. Ko. Kalian berdua. Pergi. Sekarang. Sekretaris, saya di aula layanan. Turun ke sini, sekarang juga. Apa? Sekretaris, dia kenal sekretaris. Masih ingin sok jagoan, bahkan menyeret sekretaris Bai ke dalam aktingmu? Dengar. Ana, pergi sekarang juga. Kalau tidak, kau akan menyesal. Sekretaris Bai. Siapa sekretaris Bai? dia adalah sekretaris pribadi, ketua perusahaan. Sejak perusahaan berdiri, dia selalu mendampinginya. Orang kepercayaannya, sejujurnya, memegang setengah kekuasaan. di Tianchen Pharma. Nomor 2 setelah ketua. Jangan termakan kebahangan Lu Chen. Mustahil. Dia kenal sekretaris Bai. Bahkan, kalaupun dia datang, dia pasti akan mengusir penipu itu tanpa ragu. Oh ya? Sebagai CEO, Tianchen Pharma, saya perintahkan kalian untuk menyingkirkan si manis ini, sekarang juga. Tunggu apa lagi? Mau dipecat? Tunggu apa lagi? Mau dipecat? Cepat bergerak. Lepaskan aku, beraninya kau melawan aku. Lu Chen, ketak pantas ada di sini. Pergi dari sini, jangan khawatir. Tian, tak melarikmu sedikit pun. Sudah cukup, berhenti buang waktu dengannya. Keluarkan dia dari pandanganku sekarang. Memalukan sekali. Lepaskan. Lepaskan aku. Ingat kata-kataku. Kau akan menyesal. Henikan ini sekarang. Sekretaris Bai, orang ini berani menyamar sebagai ketua kami dan mengganggu operasional perusahaan. Karena itu, kami akan mengusirnya. Menyamar sebagai ketua. Benar. Dia berani-beraninya berdiri di depan semua staf dan mengaku sebagai ketua. Ini sungguh tak tahu malu. Terima kasih pada Presiden Xie yang berhasil membongkar penyamarannya. Kami akhirnya tahu sifat aslinya. Semua berkat Presiden Xie. Tepat. Sekretaris Bai, saya CEO baru, Tranquil Farm, Xietian. Anda yang ingin mengusirnya tadi? Benar. Sebagai CEO, Tianchen Group, mengusir penipu yang mengaku ketua itu wajar. Ada masalah dengan itu? Tian. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu pantas menerimanya. Siapa yang memberi hak untuk mengusirnya? Saya CEO, Tianchen Group. Di sini selain ketua, saya pemegang otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi? Kenapa tidak? Lihat diri sendiri. Apakah kamu layak? Kalau saya tidak, apa kamu layak? Jelas-jelas saya tidak hanya jadi CEO di sini, tapi keluarga Xie juga mendapat proyek senilai 10 juta dolar. Sekarang, saya memecat Anda. Keluar sekarang. Buta dan bodoh. Itu dirimu, bodoh. Maaf, Presiden Lu, kami terlambat datang. Selamat siang, Presiden Lu. Apa? Presiden Lu. Apakah dia benar ketua Perusahaan kita? Tidak. Dia? Bagaimana mungkin dia ketua perusahaan? Ini tidak mungkin terjadi.
Cobert Kanda? Dia hanya punya perusahaan kecil kumuh. Bagaimana mungkin dia? Qu'es-tu à Tianshan Pharmaceutical? Benar. Pasti ada kesalahan. Dia tidak mungkin. Sekretaris Bai memanggilnya Presiden Lu. Aku baru saja mencoba mengusirnya tadi. Untung kau menghentikanku. Aku bisa menyinggung Presiden Lu. Jika Presiden Lu marah, ini akan menjadi akhir dari karirku. Aku hancur. Apa yang harus kulakukan? Kau, benarkah kau Presiden Lu? Dia cuma belayan. Bagaimana mungkin dia? Ketua Tianshan Group? Aku tidak percaya. Sekretaris Bai. Apakah dia benar ketua? Tianshan Pharmaceutical? Kau meragukan wewenangku? Titidak. Tidak berani. Presiden Lu sibuk dengan bisnis. 2 tahun terakhir, jarang ke kantor. Tapi tenang saja. Dia adalah Ketua Tians Pharmaceutical. Kakak. Ambil gajimu yang terakhir. Presiden Lu. Kazianila Aku. Kumohon Presiden Lu. Presiden Lu. Hilyarkan dia. Presiden Lu. Presiden Lu. Lu Chen, apa kau benar-benar Director Tianshan Pharmaceuticals? Akhirnya sadar. Sekarang? Bagaimana mungkin? Pelayan Tak Berdaya. Tanpa koneksi, bisa sukses dalam 5 tahun mendirikan perusahaan farmasi besar. Ini jelas. Alliang Mustail. Buktinya sudah jelas. Kenapa seseorang sepertimu punya perusahaan ini? Bagaimana mungkin? Ada kebetulan begini? Takeda, yang namanya kebetulan. Tianshan Pharmaceuticals. Gabungan nama si Tian dan nama Xie Tian belajar biomedis. Makanya, kubangun perusahaan ini 5 tahun lalu. Maksudmu, kau membangun ini untukku? Kira dari dunia berbeda, karena itu ku coba mayan menjadikan Tianshan pemimpin industri. Semua ini untuk membuktikan diri saat kau kembali agar keluarga menyetujui hubungan kita. TAPI, ketulusanku sia-sia untuk Xiatian. Kau mengecewakanku sepenuhnya. Kau memberikannya. Jadi maksudmu, akan menyerahkan Tianshan padaku? Tianshan harusnya milikku. TAPI. Aku senang kau menolaknya. Bukankah kau menghina perusahaan kecil ini? Tidak. Aku tidak. Dokumen pengalihan saham itu. Akhirnya kau ingat? Ayahmu menyebut perjanjian itu. Lelakan, sudah kukatakan. Kubuat kau menyesali ini. Xiatian, selama ini aku buta. Keluarga Xiemu takkan pernah dapat saham ini. Kau akan menyesal perbuatanmu hari ini. Lu Chen, tak kuzangka perjanjian transfer saham dari Tianshan Pharma. Aku tak tahu. Sepertinya, akhirnya kau menyesal. Ya, aku menyesali beberapa hal. Selain itu, tak kusadari kau sudah berbuat banyak. Seandainya tahu, takkan pernah. Xietian. Lu Chen, beri aku kesempatan lagi. Aku lulusan lab bioteknologi terbaik di Jerman. Tak ada di negeri ini yang berkualifikasi sepertiku. Mungkin itu bisa? Menyesal sekarang, sudah terlambat. Pantesan, kau kianati kepercayaan CEO Lu. Lu Chen, sudah kumumkan jabatanku sebagai CEO Grup Tianshan. Mulai hari ini, seluruh keluargaku sudah tahu. Jangan hancurkan karierku. Demi 8 tahun, kita bersama. Kau. Jangan salah sangka, masa depanmu hancur karena ulahmu, bukan ini semua perbuatanmu. Xiatian, semua ini. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tianshan Pharmaceuticals. Ini seharusnya jadi milik kita. Kenapa semuanya jadi Kako Begini? Presiden Lu awalnya ingin menyerahkan Tianshan Pharma ke wanita listrik ini. Ini tidak masuk akal. Sekarang semuanya sia-sia. Kita kehilangan segalanya. Ha, layak kau dapat. Bencana ini membuat kita rugi puluhan juta. Lu Chen, tolong beri aku kesempatan lagi. Demi hubungan kita selama 8 tahun ini, aku bersumpah akan memanfaatkan kesempatan ini. Aku tak akan mengecewakan. Sudah. Aku tidak mau bicara denganmu. Kau pengkhianat. Ular tak tahu terima kasih. Mengingat hubungan denganmu membuatku muak. Xiatian, pergi dari hadapanku. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Tian, jangan merendahkan diri. Keponakanku pimpin Wang Group. Akan keminta dia. Carikan pekerjaan layak. Jangan khawatir. Selama aku ada, ketak akan susah. Lu Chen, aku. Satpam, keluarkan mereka. Jangan kotori kantorku. Lu Chen. Semua berhenti. Sepupu. Ada apa di sini?
Dia menghina saya. Dia siapa? Beliau adalah Putra Ketua Wang Pharmaceutical, Wang Tianyi. Siapa sangka, Wang Tianyi ini, Sepupu Shengifan, tapi itu tak penting. Yang penting, apakah dia akan ikuti keputusan Ketua Wang untuk bermitra dengan kita? TN Wang baru kembali dari luar negeri, dengan ideologi sangat barat, Yucapan dan tindakannya radikal. Awalnya Ketua Wang ingin kolaborasi, tapi TN Wang di sini masih ragu. Tak perlu khawatir, kemampuan Tianchen Pharma tak tertandingi di bidang ini. Selain itu, aku pasti dapatkan patent Lingsheng Lab. Maaf, tapi Wang Pharmaceutical menolak kerjasama dengan Tianchen Pharma. Tian Wang, bolehkah saya tanya, kenapa tak mau bekerja sama? Apa alasannya? Kau hina sepupuku dan tunangannya. Aku tak mau bekerja sama. Tian Wang, pasti Anda cukup bijak. Wang Pharma Perpengalaman Lewis, Sementara Tianchen Pharma punya fasilitas unggulan. Aliansi kita akan kuasai pasar. Patent Lingsheng Lab pasti jadi milik kita. Perusahaanmu butuh kemitraan kami untuk mengakses paten. Dengan andalkan Wang Pharma, tanpa dukungan kami, Tianchen Pharma tak berarti apa-apa. Serenity Pharma Anda. Siapa kau ini? Tian Wang, sebelum Anda datang ke sini, Ketua Wang pasti sudah memberitahu Serenity Pharma kami. Tian Wang, jangan buru-buru menilai. Sebelum saya tiba, ayah terus memuji kehebatan Anda. Nyata, Anda biasa saja. Saya tegaskan, saya punya standar sendiri. Berhenti menggurui saya. Tian Wang, kerja sama ini diinisiasi Ketua Wang. Saya harap Anda bisa kesampingkan prasangka dan tinjau proyek secara menyeluruh. Bersama, kita bisa sukses bersama. Jangan jadikan ayah sebagai senjata. Dengarkan baik-baik. Wang Farmasi di bawah kendali saya. Sayalah yang tentukan mitra. Sudah final. Saya mengelola proyek ini sejak awal. Saya tahu seberapa besar usaha Ketua Wang. Mohon pertimbangkan kembali. Baiklah, dengar ini. Wang Farmasi hanya terima keuntungan maksimal dan ROI tinggi. Serenity Pharma Anda memotong harga, itu tidak bisa diterima. Jadi ini sikap Anda? Membuat terapi G terjangkau untuk semua, menyelamatkan lebih banyak pasien. Aku adalah pengusaha, bukan orang suci. Kau sadar enggak? Satu dosis terapi gen, di as harganya jutaan dolar, bahkan puluhan juta. Tentu aku ingin memproduksi massal di sini untuk untung. Wah, ambisius sekali, saudara. Cara Amerika, yang hanya mengobati orang kaya. Bukan cara kami bekerja. Ji Hai Cheng. Aku punya PhD keuangan Ivy League dari Amerika. Dan Master Farmasi. Kau cuma lulusan universitas abal-abal, yang tak dikenal. Berani-beraninya kau bandingkan kami? Ini konyol. Ada orang yang merasa buka usaha kecil, bikin mereka lebih hebat dari orang lain. Kau benar-benar bahan tertawa. Jadi Tuan Wang, kau menolak bekerja dengan Tianchen Pharma? Apa ayahmu tahu? Soul keputusan ini? Kulakukan lagi, aku yang pegang perusahaan ini. Jangan buang waktu saya. R&D Biofarmasi butuh dana besar, waktu lama dengan untung kecil. Kita bisa riset puluhan tahun, tapi hasilnya nol. Kita akhirnya bikin pengobatan efektif. Kita berhak dapat untung boleh. TAPI, kau harus punya hati nurani. Terapi kanker dan genetik sekarang terlalu mahal. Kebanyakan pasien nggak mampu bayar pengobatan. Kita harus potong harga terapi G dan PWA terjangkau untuk semua orang. Bukan mengeksploitasi orang. Lu Chen, kau pikir diri suci? Tak tahukah formula terapi gen? Jika semudah itu dibuat dari nol, tak akan banyak lab yang bangkrut. Tepat. Dengan kualifikasimu, kau tak layak melayani sepupuku. Jika dia gabung dengan perusahaanmu, hartanya akan habis. Sudah cukup omong kosong. Kita pergi. Tuan Wang, hormat pada Ketua Wang. Kukatakan sekali lagi, jika kau tolak Tianchen Pharma, patent lab Lingsheng, tak akan kau dapat. Siapa kau sampai berani mengancamku? Biar ku jelaskan. Tak hanya kami takkan gabung dengan Tianchen, tapi juga menghancurkanmu di industri ini. Segera keluar. Lu Chen, tak lama lagi, Tianchen Pharma akan binasa. Maksudmu apa? Berhenti buang waktu dengannya. Besok kau akan tahu betapa gagalnya dirimu. Ayo pergi. Tuan Wang, setelah kau keluar hari ini, lupakan saja kerja sama dengan kami. Presiden Lu, apa selanjutnya? Masih ada Lies Pharma, yang ahli klinis. Hubungi Ketua Li.
Sepupu, si manis Lu Chen itu berani bilang kau akan menyesal. Masuk akal? Menyesal? Dia pikir dirinya siapa? Dialah yang akan menyesal. Dia menyulitkan aku dan Tian. Sebentar lagi kita akan jadi bahan tertawaan industri. Kau harus bantu kami. Sepupu, kita keluarga. Jangan hanya diam. Tianui, soal Tian-Tian, dia direktur lab biomedis terbaik di Jerman. Tak diragukan, keahliannya akan sangat menguntungkanmu. Benar, sepupu. Tian-Tian genius. Kami perlu mengandalkanmu sebagai penuntun. Santai, di acara Lab Ling Sheng besok, aku akan terbuka, membongkar Lu Chen, dan kepura-puraannya. Akan kubicarakan. Grup Tianchen-nya tak bernilai. Presiden Wang, Ayah, ada yang perlu? Tianyi, Bagaimana kolaborasi dengan Tianshen Pharma, Jangan khawatir, Ayah. Jangan khawatir, Ayah. Aku tahu yang kulakukan. kolaborasi dengan Tianchen Pharma ini harus kita dapatkan. Jangan sampai direbut kompetitor. Ini kesempatan emas yang tak boleh kita lewatkan. Kerjasama yang buruk? Aku tak mengerti kenapa ayah terus terpikat oleh si Lu itu. Bagaimana bisa kubesarkan anak si bodoh ini, Jangan bicara sembarangan. Belajarlah dari Lu Chen dia ahli. dan berpengalaman. Kamu harus ikuti arahannya. Cukup dengan ceramahnya? Aku bosan mendengar. Ayah puji dia tiap hari. Ayah, yang benar saja. Ngapain puji anak orang, padahal anak sendiri jelas lebih unggul, kualifikasiku jauh lebih baik darinya. Lulusan kampus abal-abal itu, apa yang bisa dia ajarkan? Dia tak selevel denganku. Kamu ini Benar, Paman. Lulusan kampus tak terkenal. Mengajari sepupu? Konyol. sudah cukup. Avec en Asiat Q. Xiao Chen, pesta ulang tahunmu besok. Ada keinginan yang belum tercapai? Atau ada yang kamu mau? Aku sudah cukup. Kalian bertiga sudah melakukan banyak. Itu belum cukup. Setiap tahun kami memberi hadiah. Kau selalu menolak. Kami jadi terlihat seperti saudara gagal. Baiklah, kali ini, aku akan menurut. Bagus, baru gitu. Kakak dan aku sudah siapkan hadiah ulang tahun spesial kami akan berikan di KTT Ling Sheng Lab besok. Jangan sekali-kali ini tolak hadiahnya, mengerti? Oke, aku tidak akan menolak. Sebenarnya, aku sudah minta Ling Sheng Lab kakak kedua untuk membuat terapi gen untukku. Jika aku tolak hadiah kalian, kalian akan bilang aku berat sebelah. Kau harus ingat itu. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, persiapan KTT, semua sudah diatur sesuai permintaanmu. Ada instruksi terakhir? Tidak perlu, kakak. Aku percaya padamu. Saat Xiao Chen minta tolong, itu kesempatan langka. Aku pastikan semuanya sempurna. Lihat siapa yang jadi orang penting sekarang. Ini daftar partner untuk besok. Coba lihat, ada yang perlu ditambah atau dihapus? Hapus Wangsha Pharma. Baik, Anda yang memutuskan. Teknologi farmasi dalam negeri tertinggal jauh secara global. KTT ini bisa menyatukan semua perusahaan, gabungkan kekuatan kita, dan berkembang bersama. Dalam 3 tahun, teknologi lokal kita bisa setara standar global. Maka kita tak perlu mengikuti perintah luar negeri. Xiao Chen sudah dewasa, semakin bisa diandalkan. Kami hadir, mewakili Tianchen Pharma, di KTT investasi ini. Kami dari Wangshi Pharma datang menghentikan kalian. KTT ini tidak menyambut Tianchen. Apa maksudnya ini? Apa yang kau lakukan? Kami tamu penting. Maaf, kau bukan lagi. Kehadiranmu tak berguna. Sekarang Dijalankan Ola, Wang Dan Li Pharmaceuticals. Mereka memimpin bersama Aliansi Farmasi Haisi. Kami akan ajukan ke Ling Sheng Labs untuk paten dan kembangkan bersama. Singkatnya, seluruh industri biomedis Haisi. Tele Mengisilkan Tianchen. Dari persaingan. Jika kau tahu baik, pergilah sekarang. Apa kau? Siapa tuan rumah summit ini? Siapa yang berwenang? Tentu kami tahu, summit ini didukung bersama grup Lu dan pimpinan Ling Sheng Labs. Benar, jangan bilang kau anggap diri tuan rumah. Siapapun tuan rumahnya, tak ada urusan denganmu. Segera pergi dari sini. Kami diundang Ling Sheng Labs. Kami tamu undangan. Kau tak berhak menggelanji. Minggu, summit akan segera dimulai. Jika kami terlambat, puncak acara akan segera dimulai. Jika ada penundaan, sanggupkah kau bertanggung jawab? Apa kau tidak mengerti? Tugas kami menghentikanmu membuat keributan. Selain itu, acara ini tak ada hubungannya denganmu. Minggu.
Bawa keluar mereka berdua. Berhenti. Siapa berani memberi kau menyentuh orangku? Siapa izinkan kalian masuk? Dari Lingsheng Lab, tentu saja. Berani menyentuhku? Dari mana kau dapat? Keberanian sentuh sepupuku. Sudah bosan hidup? Tangkap dia. Berani halangi aku? Mengapa tak boleh hadapimu? Acara hari ini harus kuikuti. Mau masuk? Tak mungkin. Penjaga. Mau ikut? Jangan mimpi. Satpam. Usir dia. Lindunji President Liu. Lu Chen, tak ada tempat untukmu malam ini. Lebih baik kau pergi. Semua pemimpin di industri ini sudah bersumpah setia ke Wang's Pharma. Tidak ada kerjasama dengan Tianjin. Tampa Tianjin Pharma. Kau bisa berada di sini hari ini? Kau keterlaluan. Dia merasa diri penting? Ku beritahu. Hari ini, bukan hanya acara Lingsheng Lab, tapi juga ulang tahun ke-26 Tuan Muda Lu. Mereka akan investasi di proyek ini, sedangkan Tianjin Pharma tak dapat apa-apa. Ini keterlaluan. Sepertinya, acara utama summit ini adalah Tuan Muda Lu? Ya. Sayangnya, tak ada tempat untukmu di sini. Begitu ya? Tampaknya, kau masih sombong. Ada APA, Tiu Tuan Li. President Lee, ku dengar kau bersekutu dengan Wang S Pharma untuk mengusirku dari industri farmasi High City. Jadi kau menolak tawaranku bekerja sama dari telepon kemarin. Kami masih mempertimbangkan, makanya kami belum beri jawaban akhir. Lee, apa jawabanmu? President Lee, Tianjin Pharma sudah seperti kapal tenggelam. Anda harus pertimbangkan matang-matang. President Lee, semua perusahaan farmasi di Kuanhai sudah membentuk aliansi. Apa Anda benar-benar mau bernasib seperti Tianjin terus diusir? President Lee, penghematan biaya dan harga terjangkau kunci kesuksesan jangka panjang. Presiden Lee, gabung KE Lu Chen silakan. Saya tak akan halangi. Tapi ingat, forum investasi hari ini sudah tertutup untukmu. President Lee, investasi grup Lu masih bisa direbut. Pilih dengan bijak. Maaf, Presiden Lu. Saya harus utamakan kesejahteraan karyawan dulu. Tak bisa ambil risiko ini. Mohon dimaafkan. LOL, tampaknya semua orang sudah melihat realita. Presiden Lee, tanda tangan dengan Wang Group. Maka keuntungan akan mengalir padamu. Terima kasih. Terima kasih Presiden Wang. Lee, peringatan terakhir. Lingsheng Lab sudah. President Lee, Anda harus pertimbangkan matang-matang. Saya sudah sepakati dengan laboratorium Lingsheng. Sudah ditandatangani kontrak kerjasama. Kukap, berhenti menggembar-gemborkan Yanyi Kosong untuk menipu Presiden Lee. Kau pikir Li Ang akan percaya padamu? Mungkin. President Lee, yang saya pegang ini adalah perjanjian eksklusif Tianjin Pharmaceuticals dengan laboratorium Lingsheng. Saya yang mengawasi pendanaan dan teknologi. Coba perhatikan baik-baik. Tidak mungkin. Mengapa mau bekerja sama dengan perusahaan kecil tak dikenal? Presiden Wang. Perjanjian ini ada cap resmi Laboratorium Lingsheng. Maka dari itu, President Lee, sudah putuskan pilihan? Presiden Lee, kalau Anda mundur sekarang, investasi hari ini akan... Permisi. Mohon maaf sebesar-besarnya, Presiden Lu. Saya harus utamakan masa depan farmasi Li. Setelah pertimbangan, matang-matang, saya putuskan. President Lee, tolong pertimbangkan kembali baik-baik. Tianjin Pharma memiliki pengaruh besar di kota Hai. President Lee, tenang saja. Dengan dukungan kami, Grup Lee akan menguasai sektor farmasi kota Hai. Kami bukan pemain Kilis Castle yang bisa diremehkan. TN Lee, keputusan Bapak hari ini sangat bijaksana. Pakai ala kerjasama dengan Wang S Pharma akan membuka peluang tak terduga. Memilih Wang S Pharma adalah keputusan terbaik Anda. Kakak, saya sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Wang S Pharma. Kalian keterlaluan. Kalian akan membayar mahal untuk ini. Wang Tianyi, bisnis adalah medan perang. Menang dan kalah biasa terjadi. TAPI ingatlah. Selalu sediakan jalan mundur dalam transaksi mendatang. Lu Chen, Kellyer, kalian tidak diterima di sini. Tak perlu sambutan.
dari orang seperti kalian. Lu Chen, hari ini ulang tahun ke-26 penerus grup Lu. Semua keluarga elit dari kota Hai akan berkumpul di sini. Ini kesempatan kita untuk mencari muka pada grup Lu. Kalian takkan masuk ke dalam. Saya sudah siapkan hadiah mewah untuk Tuan Muda. Sebentar lagi, kita akan menjadi sekutu berharga. Saya akan membujuknya untuk berinvestasi di aliansi farmasi Hai. Tertawa mengejek keluarga Wang akan terus menanjak. Sementara Tianjin Pharma. Kau keterlaluan. Apa yang membuatmu yakin bisa berteman dengan Tuan Muda Lu dari keluarga Lu? Aku, lulusan Ivy League. Satu-satunya penerus keluarga Wang. Kau Kuma. Orang tak dikenal dari perguruan rendah, berani-beraninya menyamakan dirimu dengan kalangan atas? Ternyata Tuan Wang memilih teman berdasarkan gelar dan status. Tapi kuduga, Tuan Muda Lu tak akan sepemikiran denganmu. Ngawur. Kalau dia tak setuju denganku, dia akan membelamu? Jelas kita sudah, tak ada lagi yang dibahas. Minker. Hentikan dia. Di mana Xiao Chan? Forum investasi sebentar lagi dimulai. Benar. Jangan-jangan ada masalah? Haruskah kita telepon? Lekukin. Kenapa tidak diangkat? Pasti ada yang salah. Akan kuperiksa. Ayo. Kini Lu Chen dan Tianjin Pharmaceuticals. Sudah tamat riwayatnya. Sepi memang luar biasa. Dia menyelesaikan semuanya. Begitu kembali. Kalau paman tahu ini, pasti sangat senang. Ayah pasti akan percayakan manajemen penuh perusahaan padaku. Ya, dengarkan ini. Aku baru saja. Wang Jianyi. Sudah kukatakan untuk kerjasama. Dangan Tianjin Pharmaceuticals. Kenapa malah bergabung dengan semua perusahaan biofarmasi untuk mengucilkan Lu Chen? Apa yang kau pikirkan? Maksudmu apa? Kita bantu semua orang. Cari untung bersama. Yah, ayah harus tahu. Aku sebentar lagi dapatkan paten Ling Sheng Lab. Tinggal duduk hitung uang saja. Kau menghancurkan keluarga. Mau bunuh ayah sendiri? Segera minta maaf ke Lu Chen. Aku yang harus minta maaf ke dia? Ini, kenapa selalu bela si Lu? Apa sebenarnya hubungan ayah dengannya? Apa dia anak haramu? Dazar Bajingan. Ini seharusnya tetap rahasia. Tapi sekarang aku harus memberitahu Direktur Lab Ling Sheng. Sepupu, waktunya hampir tiba. Ayo kita duduk. Cukup, ayah. Jangan bicara lagi. KTT akan dimulai. Direktur Lab Ling Sheng adalah kakak perempuan Lu Chen. Ini buruk. Sangat buruk. Tak kesangka Grup Wang berani sejauh ini. Lu, di saat kritis ini, kenapa kau masih tertawa? Tenang. Sebentar lagi akan ada yang memohon masukin kita. Xiao Chen, KTT sebentar lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Pertemuan puncak akan segera dimulai. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa tidak masuk? Jelas ada yang menghalangiku. Apa? Karena APA, siapa yang menghalangimu? Kamu bercanda? Acara ini sengaja dibuat untukmu. Orang lain boleh tidak masuk, tapi kamu tidak. APA? Aku tidak salah dengar? Tuan Lu, acara ini untuk Anda. Ini pasti lelucon. Bukannya ini kerjasama. Lu Group dan Lab Lingsheng? Masa untukmu? Apa yang terjadi di sini? Kalian menghalangi Xian masuk? Kirim orang ke pintu masuk. Aku dari Farmasi Wang. Kalian tidak berani menyentuhku. Presiden Lu. Itu manajer umum hotel. Hotel ini milik. Berarti dia, pasti dia. Tuan mereka dari sini. Siap, Bu. Xian, masuk duluan. Para tamu terhormat, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena konferensi hari ini tertunda akibat ketua panitia yang belum datang. Ditunda 20 menit. Anda bercanda? Tuan rumah terlambat? Membuat kita semua duduk menunggu di sini? Sok angkuh sekali. Hati-hati bicaramu. Dia kepala laboratorium Ling Sheng. Kita harus menunggu dengan hormat. Tak bisa dipungkiri kemewahan acara ulang tahun ini. Tuan Muda Lu adalah pewaris tunggal yang sangat dikasihi keluarga.
Karena itulah, kita harus menjalin relasi baik dengan pewaris keluarga Lu. Buat kesan yang tepat. Jangan sampai ada kesalahan. Diamond Jury. Mari sambut ketua konferensi kita, Nona Lu Yu untuk berpidato. Lu Yu. Nama itu terdengar familiar. Di mana aku mendengarnya? Dia putri kedua keluarga Lu. Ilmuwan top Profesor Lu Yu. Bukanlah dia. Lu Yu yang sama dari Banquier Képulon Gantioncion. putri kedua keluarga Lu. Halo semuanya, saya Direktur Laboratorium Lingsheng, Lu Yue. Direktur Laboratorium Lingsheng. Adik laki-laki saya mendirikan perusahaan biofarmasi. Dia frustasi karena riset bioteknologi dalam negeri tertinggal jauh dari perusahaan asing. Kebetulan, saya sedang meneliti genetika seluler. Jadi dia memintaku mengembangkan pengobatan untuk kanker dan kelainan genetik. Formula ini dirancang khusus oleh Profesor Lu untuk adik saya. Nona kedua keluarga Lu terlalu memanjakannya. Sepupu, Tuan Muda Lu, rekan di industri kita. Luar biasa. Ini artinya kita punya kesamaan dengan pewaris Lu. Ini kabar bagus untuk kita. Dengan bakatmu, kau pasti bisa berteman dengannya. Adikku bertekad menyatukan perusahaan dalam negeri menjadi kekuatan solid untuk menyamai perusahaan asing. Dia bahkan mendanai startup potensial secara pribadi. Tapi malam ini, ada kejadian keterlaluan. Tamu kehormatan dihalangi masuk di pintu masuk venue oleh satpam. Apa? Berani-beraninya menghina keluarga. Ini benar-benar kurang ajar. Benar, mereka sedang cari masalah. Ada yang nekat sekali. Saat ini, dia masih di pintu banquet. Bukannya Tuan Muda, Lu seharusnya ada di pintu? Kenapa malah paman yang di sini? Dasar anak kurang ajar. Ayah, kenapa pukul saya? Apa yang terjadi di sini? Kau masih mengaku aku ayahmu? Pernahkah kau dengar nasihatku? Jika aku terlambat sedetik saja, keluarga Wang sudah hancur karena ulahmu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Mengapa ayah marah sekali? Berani-beraninya kau bertanya, kenapa aku marah? Saat kuberikan pada kendali perusahaan dulu. Apa pesanku waktu itu? Aku bilang bekerja sama dengan Tianchen Pharma. Jalin du Bengan Dangan Luchen. Tapi apa yang kau lakukan? Kau diam-diam melawannya. Sungguh hebat. Kerja bagus. Kukira ini masalah serius. Ini masalah besarmu? Aku cuma tak mau kerja sama. Apa salahnya itu? Bukankah sudah kujelaskan? Lewat telepon, kau abaikan semua perkataan. Apa kau sadar? Siapa sebenarnya Luchen? Sudah. Ayah, aku sudah gabungkan semua aset Biofarmasi Hai Kai dalam Hai Union. Bahkan aku usir Tianchen sepenuhnya. Sebentar lagi, aku akan serap seluruh perusahaan Luchen. Bukankah ini sudah lebih dari cukup? Dia benar, paman. Lucian menaikkan harga semena-mena. Dia lawan seluruh industri. Sepupu justru memimpin kita menuju kesejahteraan bersama. Dia tidak bersalah. Berkat Tuan Wang, aliansi ini bisa terwujud. Kalian semua dasar pengkhianat, segera minta maaf ke Luchen. Kau mau aku minta maaf ke dia? Apa lagi? Kenapa aku harus minta maaf? Sudahlah. Jangan berlebihan. Cepat pergi minta maaf sekarang. Apa kau tak tahu Luchen adalah orang penting? Pergi ke sana. Ayah, aku tahu persis siapa dia, tapi memaksaku minta maaf padanya. Dia bukan tandinganku. Tunggu. Bukan, dia bahkan tak layak jadi lawanku. Aku takkan pernah minta maaf ke lawan yang kalah. Kau, anak, segera minta maaf sekarang. Atau keluarga Wangka akan hancur karena kesombonganmu. Ayah, kau pukul aku lagi? Beraninya kau memukulku? Kopanta menerimanya. Cepat minta maaf sekarang. Aku tidak mau. Aku takkan minta maaf pada yang levelnya di bawahku. Tidak akan. Berdiri yang benar. Presiden Lu, saya gagal sebagai orang tua. Saya bawa dia untuk minta maaf. Terlalu baik. Ketua Wang, ini bukan kesalahan Anda. Putra Anda sudah memilih sendiri. Kenapa kau minta maaf ke dia? Dia bukan siapa-siapa. Ini salahku. Dia masih muda dan emosional. Saya meminta maaf atas namanya. Terlalu baik, Chairman Wang. Saya tidak akan tersinggung. Namun, saya harap Tuan Wang belajar menghormati orang lain. Di industri ini, tidak ada pemenang abadi. Kolaborasi kami dengan Wang Corp sudah bukan pilihan lagi. Sekarang izinkan saya perkenalkan adik saya untuk menyapa hadirin. Di mana Tuan Muda keluarga?
Tadi ada di pintu masuk. Kemana dia menghilang? Lu Xing Tetapla Lu Xing. Dewiku. Luxing. Kamu baik-baik saja, mereka perlakukan kamu buruk, beritahu. Saya akan bela kamu. Mereka tak berani ganggu saya. Saya ingin bertanya, apa hubunganmu dengannya? Bukan urusanmu, kamu tidak diterima di sini. Lusing. Saya khawatir tentangmu. Saya takut dia menipumu. Dia sombong dan licik. Nasihat ini sangat cocok untuk keluarga Xie. Lu Chen, jangan kira dengan menyewa selebriti bisa mendukungmu. Ini adalah korporasi Lu dan forum investasi Lab Linxeng. Sepertinya kau masih tak sadar siapa tokoh utama sebenarnya di pesta malam ini. Aku ingin mengusir kalian semua, tapi kini penasaran melihat reaksi kalian saat tahu kebenaran. Kau tetap buka matamu lebar-lebar. Lupakan, saudari ketiga. Ayo pergi. Apa kau bilang? Kakak ketiga? Dia? Maksudmu, dia saudara kandung Lu Xing. Gila mengidolakan saudara. Lu Xing sangat memanjakannya. Bagaimana mungkin? Mungkin kau saudarinya? Aku bukan saudarinya, tapi saudarimu. Bukan itu maksudku. Aku penggemarmu sejak lama. Sudah bertahun-tahun ku kagumi. Tak mungkin kau keluarganya. Takkan pernah ku terima penggemar kasar dan fitnah seperti. Xiao Xuan kita pasti buta. Sampai kagumi selebriti bermoral bobrok sepertimu. Xiaen, ayo pergi. Direktur Lu, kebodohan anakku, merusak kontrak perusahaan kita. Dia baru pulang dari luar negeri, dan tak tahu batasan. Marahi atau hukum dia terserah. Ayah yang mulai pikun. Aku yang membangun. Aliansi Farmasi Hai. Hari ini aku akan dapatkan investasi. Lalu aku ambil alih. Formula Lab Linxeng. Kita tidak perlu kerjasama dengan mereka. Dia bahkan tidak segolongan. Dengen kita. Ketua Wang, ini bukan penghinaan. Tian Wang yang memutuskan sendiri. Tak ada keberatan. Dasar anak durhaka. Ko. Malah anak kandung. Aku un jeun selamat kon keluarga Wang. Kau sadar apa yang kau lakukan? Ayah. Lagi-lagi pukul aku demi dia. Baik. Dengarkan, jika ayah tetap mau kerjasama dengan mereka, ayah harus langkahi mayatku dulu. AIB keluarga. Ini noda bagi keluarga kita. Ayah lebih percaya orang luar daripada anak sendiri. Ingat kata-kataku, hari ini aku akan pastikan dana itu jadi, lalu aku telan habis. Tianjin Pharmaceuticals. Kalian semua akan menyesal. Menyedihkan, ini hal paling konyol yang pernah ku dengar. Siolu. Kita seharusnya tidak percayakan perusahaan padanya. Bencana ini akibat salah penilaian. Mengermati USI, Anda. Saya pertimbangkan perpanjangan kontrak. Tapi perilaku Tian Wang hari ini sangat mengecewakan. Karena itu, saya putuskan untuk hentikan selamanya. Kami takkan pernah bekerja sama dengan Wang Pharmaceuticals dalam keadaan apapun. Kau yang memohon kerjasama dengan kami. Segera kau akan merangkak memohon bantuan kami. Tunggu. Bukan, bahkan jika kau berlutut memohon, kami takkan melirikmu sekalipun. Semuanya hentikan ini. Ini Lu Zui, putri keluarga terkaya, Direktur Utama Lu Corporation. Kau menggenggesaukan lagi? Nona Lu, saya Wang Tianyi, dari Wang Pharmaceuticals. Wang Tianyi, jadi kaulah yang membentuk aliansi farmasi itu dan meningkatkan Tianjin Enterprise. Benar. Saya mendirikan Hai Union untuk perusahaan farmasi. Agar memudahkan berbagi sumber daya antar anggota, aliansi kami berkembang pesat. Sebaiknya kalian berinvestasi pada kami. Untuk Tianjin Pharma, mereka tak layak bergabung. Soal Tianjin Pharma, mengenai mereka tak pantas bergabung. Presiden Lu, terutama dengan Linxeng Lab dan Technology Patent mereka, perusahaan kita akan makmer. Benar, Pak Lu. Kemampuan kami jauh di atas Tianjin. Bekerja sama dengan kami, pilihan terbaik Anda. Apa yang membuat Anda kira membentuk aliansi layak dapat investasi saya? Sejak Anda mewarisi Lu Corporation, Anda ciptakan keajaiban. Anda benar-benar jenius. Saya yakin Anda akan ambil keputusan tepat. Anda benar sekali. Keputusan saya selalu tepat. Dan keputusan saya adalah tidak investasi ke Anda. APA? Mengapa? Siapa usik adik saya? Seluruh keluarga Lu? Kakak. Mereka saudara kandung. Saudara kandung.
Lu Zui dan Lu Chen sama-sama bermarga Lu. Pantas saja. Ini mulai seperti lelucon. Wang Pharmaceutical Engine, Mengisir Tianxin Pharma, dan amankan investasi Lu Corporation. Tak menyangka mereka saudara. Sekarang, mereka justru menyakiti diri sendiri. Kalian saudara kandung? Jika dia benar saudara Presiden Lu, maka acara ulang tahun ini, lalu kesepakatan investasi hari ini, berarti Tuan Lu, Anda ternyata saudara Presiden Lu sebelumnya. Kenapa tak pernah disebut? Urusan pribadi keluarga Lu, bukan urusanmu. Lu Chen, Anda benar Tuan Muda keluarga Lu? Cucu orang terkaya itu? Mustahil. Kalau dia dari keluarga itu, takkan mau cuci piring untuk bayar uang kuliah. Aku tak percaya. Dulu di sekolah, dia mengajukan beasiswa. Bagaimana mungkin dia? Kau meragukan identitas Chen? Sangat. Akan kuperjelas. Siapa yang ganggu Chen? Kami para saudara takkan ampun. Apalagi di hari ulang tahun Chen. Kirim perintah. Fudes Samuel Hibanggen Dengen Wang Pharma dan kolaborasi keluarga Xie. Semua perusahaan terkait akan diputus. Selain itu, kolaborator masa depan Dengen Wang Pharma atau keluarga Xie akan hadapi murka Lu Corporation. Allô, apa? semua partner kami. T'es la Memutus qu'en contract. Presiden Wang, apa yang harus kita lakukan? Korporasi Lu tiba-tiba menghentikan kemitraan dengan kami. Mengakhiri kemitraan ini, kita tidak bisa hentikan kerjasama. Kalau tidak, keluarga Xie akan hancur. Jangan batalkan perjanjian. Kau tidak boleh lakukan ini. Chen Liu, kita sudah 8 tahun bersama. Kau selalu baik hati dan setia padaku. Kau takkan tegas seperti ini, benar kan? 8 tahun. Aku selalu bilang. Jika aku buta selama 8 tahun itu, akan saya belaka. Pergi sana. Berani-beraninya kau sentuh Chen. Chen Liu, aku salah kali ini. Dulu aku memang keliru. Tapi kalau kau beritahu sejak dulu, kalau kau pewaris keluarga Lu, aku takkan bertindak seperti ini. Pada akhirnya, semua ini adalah kesalahanmu. Sekarang kau menyalahkanku? Aku senang tak pernah memberitahumu. Kalau tidak, takkan kulihat sifat rakus dan tak tahu malu dalam dirimu ini. Chen Liu, lepaskan tangan kotor. Tian. Sepertinya, kekuatan di kota Hai sedang berubah. Keluarga Wang, Shen, dan Si benar-benar tamat. Mereka tak seharusnya berurusan dengan keluarga Lu. Chen Lu satu-satunya pewaris Lu. Keluarga Lu memperlakukannya sebagai harta berharga. Sekarang, Lu Chen, kumohon jangan hentikan kerja sama ini. Pukulaku merahyaku, akan kuterima semuanya. Permisi, aku bukan bagian dari keluarga Xie. Aku tak biasa melakukan kekerasan atau hinaan. Tuan Muda Lu, seharusnya tak kusasarimu sebelumnya. Kukabat perkataanku. Kumohon maaf, ampuni hamba. Kakak, tak perlu pura-pura meniisel. Permintaan maaf ini tidak tulus. Kau hanya kesal karena kalah. Tidak, kami takkan begitu. Lu Chen, apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki? Kami ikuti keinginan. Ya, Tuan Muda Lu, perintahmu adalah titah bagiku. Apa-apan? Tuan Wang, bukankah kau baru bilang, jika ayahmu kerja sama denganku, kau harus melangkahi mayatku dulu? Kau bahkan menyombong, kalau aku perlu tak merenjak. Kau tetap tak akan peduli. Tuan Muda Lu, aku salah. Kumohon maaf, aku menyesal. Takkan kulakukan lagi. Kasihani aku kali ini, Tuan Muda Lu. Xiao Chen, jangan beri ampun. Orang sepertinya tak pantas dikasihani. Ayah, tolong aku, Tuan Muda Lu. Demi ayahku, maafkan aku kali ini. Tuan Wang, harga diri ayah kau kehilangannya saat terus mengenaku berulang kali. Sudah hilang. Lu Chen, aku akan kerja keras untuk berikan keluarga Xie kami satu kesempatan lagi. Jadi budakmu. Kau pantas? Jangan sentuh aku. Kau kotor. Presiden Lu, aku akan berlutut dan minta maaf. Mohon kasihan. On punit 11e corporation. Keluarga Xiemyu sering bicara kesetaraan. Presiden Lu, Tian Dalong, semua ini. Mohon berbesar hati. Diam. Rekaman CCTV menunjukkan kau yang sengaja menjegal pelayan. Kau pikir keluarga Lu. Presiden Lu, kerja sama kita. Kami tak ambil untuk. Aku mohon. Berry Wang Corporation. Kesempatan memperbaiki diri. Ketua Wang, kau menghina aku. Atau keluarga Lu? Tidak.
Anakku bodoh. Aku bersuju. Pertimbangkan usia. Tu as ini. Kakak, keluarkan mereka. Aku takkan tahan kehadiran mereka lagi. Pengawas, usir mereka segera. Aku tak ingin mereka menginjakkan kaki di sini lagi. Bersihkan semua sekarang. Lu Chen, apa maksud sok angku ini? Kau mengandalkan status keluargamu untuk merendahkanku? Bahkan mari puntakan kilopaskan. Mat, kau tak berhak buat keributan di si pengawas. Singkirkan mereka dari si. Mulai hari ini, jauhi semua aset perusahaan. Kakek. Chanchan. Kakek membawakan peninggalan ibumu. Pak tu as lu. Saya Xie Zhengwo dari keluarga Xie. Mengingat kerjasama kita dulu dalam bisnis. Keluarga Xie, ayahmu pernah bersujud padaku. Mohon investasi. Aku tak sudi memandangnya. Chanchan. Bagaimana menangani mereka? Perusahaan farmasi Wang, praktek curang, proses sesuai hukum. Untuk keluarga Xie, biar mereka rasakan dampak blacklist total. Kalian tak bisa begini. Kakakku di Jerman. Kakakmu. Kau tak tahu. Kan? Dia hanya di luar negeri menukar jasa di bar untuk dapat sumber daya akademik. Cuplikan email ini harus kukirim ke media. Tak mungkin. Usir mereka. Bawa para penyusup keluar sekarang. Hey, Tunggu. Lu Chen. Tu as lu. Kami sudah menunggu lama. Xiao Chen, giliranmu bicara. Akhirnya selesai. Mari rayakan ulang tahun Xiao Chen. Ayo pergi. Ayo. Mari kita sambut Ketua Tep Harma Group, Lu Chen, untuk menyampaikan pidato pembukaan. Suatu kehormatan menjamu Anda di acara ini. Hari ini, saya di sini bukan hanya untuk memperkenalkan Terapigen yang baru dikembangkan. Saya juga mengundang lebih banyak mitra untuk bergabung dalam memajukan biofarmasi dan memperluas dampak globalnya. Kita akan taklukkan kanker dan penyakit genetik. Ini langkah awal kita dalam perjalanan panjang. Saya yakin industri biofarmasi kita akan meraih kejayaan yang lebih besar. Terima kasih semuanya. Saya investasi 20 juta dolar sebagai dana awal proyek ini, mendukung produksi obat dan R&D. Ini juga sebagai hadiah ulang tahun ke-26 adikku. Selamat ulang tahun. Investasi 10 juta dolar untuk adik sebagai hadiah ulang tahunnya. Sungguh kemurahan hati. Liontin naga giok ini, dari orang tuamu, Jade Longpei dipercayakan padamu hari ini. Jinjung Tanji Warizan Keluarga Kita. Lindungi kesejahteraan rakyat. Terima kasih, kakek. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Xiao Chen, selamat ulang tahun. Terima kasih, kakek. Terima kasih, saudara perempuan. Ayah, ibu, saya berjanji akan memenuhi harapan kalian. Saya akan membuat terjangkau dan obat-obatan yang efektif dapat diakses oleh semua. Xiao Chen. Ini laporan keuangan Tianchen Farmasi. Selama 3 bulan terakhir, perusahaan yang kau dirikan untuk Xie Tian telah resmi go public. Oh, dan adik, Xie Group tidak bisa bertahan lagi. Mereka bangkrut. Skandal kecurangan akademik Xie Tian telah terbongkar semuanya. Dia sekarang menjadi bahan tertawaan di industri biofarmasi. Xie Tian sudah hilang dari hidup. Nasibnya tak berarti bagiku. Chanchan, kau sudah bekerja cukup keras. Sebaiknya beristirahat. Jangan memaksakan diri. Masih kurang. Aku ingin Tianchen Farmasi benar-benar melayani rakyat, bermanfaat bagi seluruh dunia. Ibumu pasti sangat bangga kalau melihat ini. Kakek punya rencana baru untuk ekspansi farmasi Asia Tenggara. Butuh bantuan kakek? Tidak usah kakek, aku yang akan bernegosiasi. TAPI. Bisakah aku meminjam dana awal? Ah, Dazarko. Meminjam dari kakek sendiri? Ambil sebanyak yang kau butuhkan.